Halo sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya Erika Tama yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR Minggu 20 Oktober 2024 di Gedung Nusantara, Jakarta. Pelantikan ini didasarkan pada keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 yang menetapkan kemenangan pasangan tersebut dalam pemilihan umum 2024. Setelah sidang dibuka oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Prabowo dan Gibran secara bergantian mengucapkan sumpah jabatan di hadapan sidang. Prabowo bersumpah untuk menjalankan tugas sebagai Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Gibran Rakabuming pun mengikuti dengan sumpah serupa untuk memenuhi tugas sebagai Wakil Presiden. Keduanya kemudian menandatangani berita acara pelantikan yang diserahkan langsung oleh pimpinan MPR. Dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan para pemimpin negara sahabat yang hadir. Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan penghormatan atas kedaulatan konstitusional Indonesia. Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk mengemban amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab selama masa kepemimpinannya. Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik para Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 133/P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan di mana para menteri berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan berkomitmen melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain para menteri, Presiden juga melantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 berdasarkan keputusan Presiden nomor 73/M tahun 2024. Acara diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Dalam Kabinet Merah Putih ini, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 kementerian terpisah, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang semuanya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, melantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi 21 Oktober 2024. Salah satu perubahan signifikan adalah pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 4 kementerian. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa pemisahan ini dilakukan agar pekerjaan lebih fokus dan pencapaian program lebih optimal. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pemisahan ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo untuk menajamkan fungsi dan program kementerian. Upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan merupakan kebijakan Presiden dan jajarannya siap menjadi contoh transformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih. Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada tahun 1945 sampai dengan 1999, lalu Departemen Hukum dan Perundang-undangan tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tahun 2001 sampai dengan 2004, kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2004 sampai 2009, dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era Presiden ke-8 ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima kunjungan dari jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Selasa 22 Oktober 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan peresmian desa atau kelurahan sadar hukum di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam agenda tersebut dibahas langkah-langkah strategis yang perlu diambil, serta pelibatan berbagai pihak, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, untuk memastikan peresmian berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan. Kepala BPHN Widodo Eka Cahyana menekankan pentingnya keterlibatan banyak pihak dalam proses peresmian. Ia juga menegaskan perlunya koordinasi yang baik agar peresmian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto, menegaskan bahwa pihaknya sedang menyelesaikan semua aspek teknis untuk peresmian desa atau kelurahan sadar hukum yang mencakup 109 desa kelurahan di Jawa Tengah. Melalui program ini diharapkan masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam tatanan hukum serta terbentuk kepatuhan dan kesadaran hukum di tingkat desa. Alhamdulillah berkat dukungan Kepala BPHN beserta jajaran, akhirnya Gubernur Jawa Tengah menetapkan 109 desa dan kelurahan sadar hukum. Itu juga berkat sinergitas antara Biro Hukum, lalu ada pemerintah di tingkat desa, di tingkat kelurahan yang memang optimis untuk menciptakan masyarakat desa sadar hukum. Dalam rangka penyusunan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 2025-2029, tim konsultan Renstra Kemenkumham melakukan kunjungan kerja ke seluruh satuan kerja, termasuk Badan Pembinaan Hukum Nasional. Alfi Wahyudi selaku perwakilan dari PT Solusi Inovasi Daya Guna sebagai konsultan Renstra menyampaikan bahwa tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan teknologi yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan Kemenkumham. Di samping itu, analisis internal terkait sumber daya manusia dan struktur organisasi juga menjadi fokus utama untuk menilai relevansi dan kebutuhan penyesuaian di masa depan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh pusat di lingkungan BPHN yang menyampaikan kondisi internal serta berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dan arah kebijakan organisasi. Kepala Bagian Program dan Pelaporan BPHN, Bintang Oktavianti Subekti, dalam sambutannya menekankan pentingnya diskusi ini agar Renstra Kemenkumham dapat lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi, khususnya dalam dinamika perubahan terkait nomenklatur, demi menciptakan Renstra yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tantangan serta peluang di masa mendatang. Pada hari Jumat 25 Oktober 2024, Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima audiensi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo. Kunjungan ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi, sekaligus memperdalam pemahaman tentang peran DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi BPHN. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Arfan Faiz Mulisi menyambut hangat rombongan DPRD Purworejo tersebut. Dalam pertemuan ini, Arfan menjelaskan bahwa BPHN berkomitmen dalam upaya deregulasi peraturan perundang-undangan guna mengatasi masalah obesitas regulasi di Indonesia. Deregulasi ini, kata Arfan, tidak hanya mengurangi jumlah regulasi, tetapi juga menekan laju pertumbuhannya agar setiap aturan yang dibuat benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Arfan juga menekankan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus melalui pembuktian kebutuhan melalui naskah akademik yang mencakup dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Anggota DPRD Purworejo, Danan Purnomo, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan audiensi ini. Ia menyatakan bahwa kunjungan ke BPHN memberikan pencerahan terkait tahapan pembentukan regulasi, perencanaan hukum, serta pentingnya evaluasi dalam proses legislasi. Sebagai informasi, ini adalah kunjungan perdana anggota DPRD Purworejo ke BPHN setelah dilantik pada Agustus 2024. Satu hal yang paling utama di dalam rangka kunjungan kami itu adalah inti akhirnya nanti adalah bagaimana kami bisa berfungsi tugas dan fungsinya ini, melaksanakan utamanya pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadikan satu peraturan perundang-undangan yang berkualitas, yang kualitasnya sangat tinggi. Ini kan tentunya adalah apabila teori-teori teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya itu utamanya peraturan perundangan di daerah ini bisa kami peroleh utamanya dari BPHN dan Ditjen Perundang-undangan.
Sekian berita dari BPHN News, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Erika Tama, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.